Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita tentang perjalanan manusia dalam perspektif Al-Quran. Kita sudah selesai membahas alam arwah dan alam arham. Alam arwah, alam ruh belum bergabung dengan jasad. Di situ ada dua kejadian, janji tauhid dan janji amanah. Terus lalu kita bahas juga bagaimana perjanjian di alam arwah itu dengan realisasinya. Manusia di dunia terbagi dua, ada yang menepati janji, ada yang melanggar janji. Lalu kita telah membahas juga alam arham, ada 3 kejadian. Manusia di rahim ibunya itu satu penciptaan fisik manusia, 7 tahap di sini nih. Dari mulai saripati tanah, kemudian sperma yang bercampur dengan ovum, kemudian menjadi segumpal darah yang melekat, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian menjadi tulang belulang, kemudian tulang dibungkus dengan daging, kemudian diberi bentuk yang berbeda dengan bentuk manusia yang akan datang atau yang sudah jadi. Lalu kejadian berikutnya adalah sesudah sempurna fisik manusia dalam rahim ibu, yaitu dalam hadis disebut 4 bulan, lalu ditiupkan ruh kepadanya. Jadilah manusia makhluk yang monodualistik. Satu diri terdiri dari 2 komponen, ruh dengan jasad, yang masing-masing memerlukan santapan. Lalu yang ketiga di alam arham itu, Allah menetapkan kadar buat manusia. Tentang berapa lama umurnya, berapa banyak rezekinya, bahagia atau sengsaranya. Lalu kita juga telah membahas bagaimana realisasi kadar itu dalam kehidupan manusia di dunia. Ya, jadi Allah menetapkan ukuran kepada masing-masing manusia, tapi ukuran itu dalam realisasinya Allah mempertimbangkan usaha dan ulah serta doa manusia. Ada yang dirubah, ada yang tetap. Jadi oleh sebab itu tugas manusia, betapapun Allah telah menetapkan kadar baik dan buruk, manusia tetap harus berusaha untuk berusaha. Jika ada kadar baik menurut mata manusia, bisa dirubah menjadi buruk untuk dihindarkan. Atau sebaliknya, jika kadar buruk, kita berupaya untuk berubah menjadi baik. Kalau tadinya baik, tetap baik. Maunya kita kan begitu. Nah, itu Allah mempertimbangkan. Jadi Allah itu maha kuasa, tapi tidak otoriter dia. Dihargai usaha manusia itu. Jadi kalau kita studi Quran lebih dalam lagi, kita bisa menyimpulkan bahwa ada ayat-ayat yang menginformasikan manusia itu masuk surga karena rahmat Allah. Manusia itu bebas neraka karena magfirah Allah. Tetapi ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa ketika orang beriman, orang bertakwa masuk surga itu disebut oleh Allah itu bima kuntum ta'malun, karena amal kamu. Jadi sesungguhnya tidak ada manusia yang tidak berdosa kan? Berarti kalau begitu berarti manusia itu wajib masuk neraka. Tapi ada yang bebas dari neraka karena diampuni oleh Allah. Tapi ketika manusia itu bebas dari neraka,
Allah tuh nggak sombong gitu ya. Kamu kan bebas neraka karena ampunanku, nggak gitu. Karena tobat kamu. Gitu. Karena amal kamu. Kamu masuk surga itu. Padahal kalau dihitung-hitung, kenikmatan surga dengan amal baik kita nggak ada apa-apanya gitu. Sampai ada polemik ya. Polemik di karangan para ulama. Ada beberapa ulama yang mencaci maki Pak Quraisy Shihab karena di Metro TV Pak Quraisy menyatakan bahwa Nabi pun tidak menjamin dirinya masuk surga. Padahal sebenarnya itu kalau dipahami konteksnya itu harusnya nggak usah jadi polemik. Kan itu sabda Nabi. Jadi Nabi itu bersabda begini. Laisa ahadukum yadkhulul jannah bi amalihi. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga karena amalnya. Sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Termasuk juga engkau? Katanya. Kata Rasulullah, "Wala ana." Aku juga katanya. Illa ayyataqabanillahu birahmatihi. Aku masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal aku. Itu rendah hatinya Rasulullah itu. Diartikan oleh orang-orang yang salah paham, yang campur benci, bahwa itu katanya Pak Quraisy mengatakan Rasul tidak dijamin masuk surga. Salah konteksnya. Itu betapa seseorang itu tidak boleh bangga dengan amalnya, menjamin masuk surga. Itu artinya. Seseorang itu masuk surga itu karena apa? Rahmat Allah. Terus dalam satu pengajian Rabu, Pak Umay tanya, Ustaz kenapa nggak diklarifikasi tuduhan Syiah itu tuduhan itu gitu. Apa jawaban beliau? Buang-buang umur, buang-buang waktu katanya. Orang kalau sudah benci, diapain juga tetap aja nggak percaya. Jangankan seorang Quraisy Muhammad saja difitnah katanya gitu. Jadi ya udah, kalau mau salah paham ya silahkan salah paham. Ketahuilah katanya. Kata beliau itu. Kalau ada orang memfitnah seseorang, itulah orang yang terbaik bagi kita di akhirat. Karena kebaikan dia dikasih kita katanya. Atau dosa kita diambil dia. Jadi gitu. Jadi makanya liar itu. Nah sekarang kita akan masuk ke alam dunia. Alam yang sekarang kita jalani. Dunia secara bahasa artinya 3. 1, dunia itu artinya dekat. Dana yadnu dekat. Jadi kalau ada orang menyebut alam dunia, alam yang dekat. 1. Terus yang kedua, dunia artinya secara bahasa itu disebut hina. Danaah, hina. Jadi orang yang gila dunia itu orang hina. Binatang hidupnya cuma di mana? Di dunia. Jadi pantas kalau binatang hidupnya cuma untuk dunia saja, yang nggak ada akhirat bagi dia. Habis dunia, habis perkara. Kalau manusia habis dunia, mulai perkara. Jadi hina. Terus yang ketiga, dunia itu berarti rendah. Jadi ada dekat, ada hina, ada rendah. Jadi orang yang punya kecenderungan kepada dunia, mengabaikan akhirat, paumai ulang. Kecenderungan dunia mengabaikan akhirat, itu orang yang kecenderungan kepada yang dekat, mengabaikan yang jauh, yang lebih lama. Punya kecenderungan yang hina daripada yang mulia. Punya kecenderungan yang rendah daripada yang tinggi. Itu dunia.
Menarik, Abdul Razak Noval itu menghitung kata dunia dengan kata akhirat itu sama banyaknya di Quran itu disebut. Omai lupa jumlahnya berapa. Gitu. Hurufnya pun sama. Jadi kalau kita hitung ad-dunya, alif, lam, dal, nun, ya, alif. Berapa itu? 6. Alif, lam, dal, nun, ya, alif. 6 hurufnya. Bandingan sekarang kata al-akhirah. Al-akhirah itu alif, lam, alif, kho, ro, ta. 6. Jumlah hurufnya sama. Terulangnya pun sama. Nah, terus ada penulis jenius ya, orang Mesir namanya Abbas Al-Aqad. Itu orang sekolahnya cuma sekolah dasar tapi pinter 8 bahasa dan rajin menulis. Dia nulis buku namanya Al-Insan fil Quran salah satunya. Itu dia mengomentari kenapa Allah menyebut kata ad-dunya dan al-akhirah itu sama banyak. Kata dia, orang yang bijak adalah orang yang mempersiapkan bekal akhirat sama dengan bekal dunia. Jadi kalau kita punya rumah dunia yang kita tinggali, harganya 5 miliar, maka kita harus bangun masjid untuk kita bawa ke akhirat, nilainya berapa? 5 miliar juga. Nah, gitu. Itu orang yang bijak. Jadi kenapa dibikin sama? Supaya manusia bijak. Ada orang yang persiapan ke akhiratnya jauh lebih banyak, lebih baik daripada bekal dunia. Itu orang cerdas. Disebut oleh Nabi Al-Qais. Orang cerdas, ada orang bijak. Sekarang kebalikannya. Orang yang apa? Lebih banyak memperhitungkan bekal dunia yang akan ditinggalkan, sementara mengabaikan akhirat. Itu adalah kalau akhiratnya nggak diabaikan, tapi porsinya lebih besar dunia, itu orang yang merugi. Merugi. Gitu. Khosirun namanya. Tapi yang keempat, ada orang yang nggak peduli dengan akhirat, dunia aja. Itu orang yang celaka. Jadi silahkan dipilih. Jadi ada orang apa? Bijak, cerdas, terus orang merugi dan orang yang celaka. Nah, kita membahas alam dunia ini, kita awali dengan proses keluar kita dari rahim ibu, lahir ke dunia. Pertama, ayat yang kita bahas adalah surat An-Nahl, surat 16, ayatnya ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Kita terjemahkan, dan Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut-perut ibu kamu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Lalu dia menjadikan buat kamu pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran agar kamu bersyukur. Sama Pak Umay, tulisan ini dikasih 4 warna untuk memahami bahwa ada 4 poin pokok dari ayat ini. 1, Allah yang mengeluarkan manusia dari perut ibunya, bukan ibunya. Bukan dokter, bukan bidan, bukan dukun beranak, tapi Allah. Insya Allah kita akan bahas nanti. Poin yang kedua, waktu keluar itu
keadaan kita itu tidak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Al-Alusi menafsirkannya, di samping la ta'lamuna syai'a, manusia itu lahir ke dunia, la tamlikuna syai'a, kalian tidak punya apa-apa. Jadi manusia itu lahir itu bodoh dan miskin. Itu. La ta'lamuna syai'a, nggak tahu apa-apa, bodoh. La tamlikuna syai'a, tidak punya apa-apa, miskin. Bodoh dan miskin. Yang ketiga, lalu Allah memberi pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran. Dengan tiga ini, pendengaran, penglihatan, akal pikiran, manusia bisa tahu apa-apa, pinter. Dengan pinter, manusia bisa nyari duit. Sekarang dari tidak tahu menjadi tahu. Yang ngasih tahu siapa? Allah kan. Yang memberi pendengaran, penglihatan, akal pikiran siapa? Allah. Yang tadinya miskin sekarang jadi punya apa-apa. Kalau gitu bawaan orok atau memang anugerah Allah di dunia? Anugerah Allah. Maka di ujungnya agar kamu bersyukur. Kamu yang kaya, sadarlah gitu kata. Kira-kira kalau bahasa kidanya gitu. Kamu itu waktu lahir itu miskin loh gitu. Kamu yang pinter, sadarlah. Kepintar kamu itu anugerah Allah. Jangan sombong gitu. Itu jadi pesan moralnya. Kita rinci sekarang satu-satu. Nah sekarang yang pertama, mengapa Allah mengklaim bahwa manusia itu lahir ke dunia itu adalah dikeluarkan bukan oleh ibunya. Padahal kalau lahiran yang ngeden siapa yo? Ibunya kan. Kalau operasi sesar yang mengangkat bayi dari perut ibunya siapa? Dokter kan. Tapi kata Allah tidak, yang mengeluarkan aku. Nah dalam kaidah tafsir, apabila Allah mengklaim satu perbuatan hanya dia yang mengerjakan, itu mustahil bisa dikerjakan oleh selain dia. Jadi proses keluarnya bayi dari perut ibu itu hanya Allah yang bisa. Nah, Pak Umay pernah membaca tafsir lalu ngobrol sama seorang guru besar ginekolog UI, ya. Itu mengagumkan hasil obrolan dan membandingkan dengan informasi dari tafsir Jauhar Tantawi. Bapak Ibu sekalian, ini ilmu yang luar biasa buat Pak Umay. Begini, kenapa Allah mengklaim bahwa yang mengeluarkan kita dari perut ibu itu adalah Allah? Satu, bayi selama dalam kandungan ibunya bernafas nggak? Bernafas nggak? Bernafas. Bernafas dengan oksigen yang dihirup oleh ibunya dialirkan lewat tali ari atau plasenta. Semua bayi bernafas dengan plasenta. Waktu lahir, plasentanya di apa? Digunting. Putus dong, nggak dapat suplai oksigen lagi. Mati dong. Tidak. Ternyata Allah telah menyiapkan perangkat lain untuk mengganti peran plasenta. Karena digunting tadi itu begitu lahir ke dunia. Namanya paru-paru. Paru-paru itu tadinya nggak, waktu plasenta masih berfungsi, paru-paru itu kempis aja. Tapi begitu lahir ke dunia, si bayi ini dia mulai kehidupannya dengan teriak. Bukan nangis itu, teriak. Itu cara Allah membuka paru-paru. Paru-paru itu lalu menghirup udara yang dihisap lewat hidung ke bronkus, kemudian ke paru-paru. Nah sekarang pertanyaannya,
Yang membuka paru-paru siapa? Kok nggak jawab? Allah. Coba kalau oleh Allah nggak dibuka itu paru-paru, gimana nasib kita? Mati. Jadi rupanya Allah mengingatkan, hai manusia, yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu itu Allah. Sehingga kamu bisa bernafas. Sekarang, coba nikmat kehidupan apa yang melebihi nikmat nafas? Ayo, tanya. Ada nggak kenikmatan lain yang bisa diperoleh tanpa nafas? Makan, nafas nggak? Kerja, nafas nggak? Sholat, nafas nggak? Maksiat, nafas nggak? Taat, nafas nggak? Semua nafas. Sehingga habis nikmat dunia itu karena habisnya nafas. Makanya disebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Habisnya nafas lah habis dunia. Yang bikin nafas siapa? Nah itu. Jadi sekarang paham kenapa Allah mengklaim bahwa Allah yang mengeluarkan. Bayangkan sekarang. Itu kalau manusia dihitung berapa kubik per hari oksigen yang dihirup itu. Itu Allah yang menyiapkan, Allah memberikan fasilitas. Jika kita nafas dipakai untuk berbuat dosa kepada Allah, kira-kira kayak apa murkanya Allah? Itu satu. Yang kedua, bayi waktu di dalam perut, kepalanya kemana asalnya? Ke atas kan? Kepalanya ke atas. Beberapa waktu, beberapa hari sebelum lahir, itu kepalanya itu muter ke bawah. Nah, mengapa begitu? Proses lahirnya bayi itu adalah mendapat tekanan dari nafas ibunya, ngeden, itu menekan air ketuban. Air ketuban itu menekan bayi supaya keluar. Kalau yang ditekan itu kepalanya yang masih lembek, di dalamnya ada otak yang sangat vital, penting, maka kerusak otaknya. Maka diputer sama Allah, supaya yang ditekan apa? Pantatnya kan? Aman nggak bayi itu? Aman. Sekarang, siapa yang muter bayi dari tadinya kepalanya ke atas, ketika proses keluar, kepalanya adalah ke bawah dulu. Keluar. Siapa? Apa dokter? Bukan. Apa ibu kita? Bukan. Allah. Makanya wallahu akhrajakum. Bapak ibu sekalian, proses keluarnya, sayang Pak Oma itu tadinya punya film, proses keluarnya. Itu luar biasa ayat Allah di situ. Proses keluarnya. Jadi betul. Makanya ketika air ketuban itu habis, maka nggak bisa lahir normal. Maka dia apa? Sesar terpaksa. Yang bikin nafasnya siapa? Allah. Yang bikin air ketubannya siapa? Allah. Waktu air ketuban ditekan oleh nafas ibunya ngeden, itu air ketuban tuh kayak kantong plastik yang bolong bawahnya. Begitu ditekan oleh nafas ibunya ngeden, itu air ketuban itu melumuri batok kepala bayi, berfungsi sebagai pelumas untuk melicinkan keluarnya. Yang bikin gitu siapa? Emang ibunya? Dokter. Allah lagi. Kalau tidak ada air ketuban, itu keajaiban di dunia itu, salah satu di antara keajaiban di dunia itu ayat Allah adalah kelahiran. Kenapa ajaib? Satu-satunya benda yang bisa keluar dari lubang yang diameter benda yang keluar lebih lebar
lebih luas daripada tempat lubang keluarnya adalah kelahiran. Kalau tidak ada air ketuban dipaksa itu bisa robek itu tempat keluarnya itu. Nah, itu Allah punya kerja semua. Terus, yang keempat, batok kepala bayi itu tulangnya itu beda dengan tulang biasa. Dalam ilmu kedokteran disebut fisur nama. Fisur itu begini. Jadi kalau Bapak lahir bayi nanti cucu atau siapa gitu, lihat. Jadi bentuk itu begini. Jadi ini daerah kosong nih, ini kosong. Nah, jadi begini bentuknya. Sambungan batok kepala itu begini. Nah, kenapa dibikin begini? Supaya elastik mengikuti konstruksi tempat keluarnya. Jadi karena begini maka akhirnya bisa begini. Jadi waktu keluar itu set, nah begitu keluar. Nggak begini batok kepala. Yang bikin bentuk tulangnya, tulang sambungnya fisur itu siapa? Lagi-lagi Allah. Dan hebatnya, waktu keluar itu lembek luar biasa, elastis. Mengikuti bentuk lubangnya. Tapi begitu keluar, dalam hitungan menit itu batok kepala bayi itu mengering dan mengeras, bulat. Sehingga mustahil itu bayi bisa dimasukkan lagi. Pada waktu itu mustahil bisa dimasukkan lagi. Karena mengeras. Yang bikin mengerasnya siapa? Nah, ini ayat Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertemuan ini menyadarkan kita betapa sejak lahir kita ke dunia bergantung kepada anugerah Allah. Bagaimana mungkin manusia sekarang lupa kepada Allah? Maka di ujung ayat ini apa? La'alakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Makanya salah satu latar belakang kenapa kita beribadah itu wujud syukur kita kepada Allah. Nah, ini baru satu poin dari 4 poin ayat ini. Bahwa mengapa Allah mengklaim bahwa yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita itu siapa? Allah. Kita ucapkan sekarang tasbih lengkap. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Demikian kita akan lanjutkan ayat ini insyaallah pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.